Nomor 11, soal alasan Gubernur J. Kun memindahkan pusat administrasi VOC dari Ambon ke Batavia adalah A. Menurunnya produktivitas rempah-rempah, B. Membendung ekspansi Portugis yang terpusat di Malaka, C. Letak Batavia yang lebih strategis dalam perdagangan di Nusantara, D. Menguasai Jawa sebagai pusat perdagangan beras di Nusantara, dan yang E. Menghalangi upaya Sultan Agung mempersatukan seluruh wilayah Jawa. Mari kita bahas teman-teman, ini merupakan materi mengenai perkembangan kolonialisme Barat di Indonesia. Bisa kalian dapatkan ketika kalian belajar sejarah untuk kelas 11. Jan Petersen Kun atau yang lebih kita kenal dengan JP Kun merupakan salah satu gubernur jenderal VOC yang pernah menjabat sebanyak 2 kali dari 1619 sampai 1623, kemudian 1627 sampai 1629. Pada tanggal 30 Mei 1619 dia menaklukkan Jayakarta. JP Kun juga memimpin penaklukan Banda yang kaya akan pala. 6 Maret 1621 berdiri kota Batavia. Kemudian pusat awal VOC yang di Ambon dipindah oleh JP Kun ke Batavia dengan tujuan adalah mendekatkan diri pada jalur perdagangan internasional pada saat itu, yakni Selat Malaka. Jawabannya adalah C. Soal nomor 12, latar belakang HW Daendels memberlakukan kebijakan pembuatan jalan raya pos atau posweg dari Anyer Panarukan sepanjang 1000 km adalah A. Agar dikenang sebagai Ratu Adil dalam mitologi rakyat Jawa, B. Memajukan Jawa menjadi seperti halnya negara-negara Eropa, C. Mempermudah penjualan hasil perkebunan ke wilayah Eropa, D. VOC tidak pernah melakukan pembangunan di Jawa, dan yang E adalah menghalau serangan dari armada Inggris. Ini merupakan materi di mana wilayah Hindia Belanda di bawah Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels yang menjabat dari tahun 1808 sampai 1811. Tugas utama Daendels yakni mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Adapun kebijakannya antara lain membatasi kekuasaan raja dan juga menghapus feodalisme, membagi wilayah menjadi 9 prefektur, kemudian membangun jalan dari Anyer sampai Panarukan, membangun pangkalan angkatan laut di Anyer dan Ujung Kulon, serta melakukan penjualan tanah. Adapun jalan raya pos atau The Great Postweg dibangun dari Anyer Panarukan memiliki panjang kurang lebih 1000 km. Ini untuk awalnya untuk menghubungkan antara pos-pos yang ada, kemudian digunakan untuk militer dan juga ekonomi. Jadi jawabannya adalah E, menghalau serangan dari armada Inggris. Daendels sendiri kemudian digantikan oleh Jensen. Selanjutnya soal nomor 13. Kebijakan pintu terbuka telah mendorong tingginya angka investasi swasta di wilayah Hindia Belanda. Atas kebijakan ini, rakyat menjadi semakin menderita akibat Ponalisanti. Berdasarkan pernyataan yang tepat terkait Ponalisanti adalah A. Praktik kerja paksa dengan sistem upah kecil, B. Aturan yang mencangkup ketentuan kerja selama 10 jam per hari yang harus dipatuhi oleh para kuli, C. Kebijakan bekerja lebih lama dari kontrak pada perusahaan swasta seperti di Daily Planters Vereniging, D. Kewajiban kuli perkebunan untuk mematuhi setiap kebijakan yang dibuat oleh pemerintah setempat, dan yang E. Kewenangan pengusaha untuk bertindak keras dan kejam terhadap buruhnya yang dianggap tidak mematuhi aturan. Kita bahas teman-teman, ini merupakan materi perkembangan kolonialisme di Indonesia. Ini merupakan politik pintu terbuka atau open door policy. Ini merupakan penerapan sistem ekonomi liberal di Indonesia setelah berakhirnya sistem tanam paksa, yang mana sistem tanam paksa tidak sesuai dengan asas-asas liberal kebebasan, yang mana pada saat itu latar belakangnya yakni kemenangan kelompok liberal di parlemen Belanda sana, kemudian kritik keras terhadap sistem tanam paksa seperti yang dilakukan oleh Douwes Dekker, kemudian ada Van de Venter, kemudian adanya pengaruh revolusi industri. Ini terkait dengan Undang-Undang Agraria dan Undang-Undang Gula 1870. Adapun pengaruh ekonomi liberal antara lain meningkatkan jumlah pengusaha asing di Hindia Belanda, banyak bermunculan perkebunan-perkebunan swasta, serta terjadi pengerahan tenaga kerja secara besar-besaran. Nah, di sini pengerahan kerja secara besar-besaran ini adanya koli kontrak yang diatur dalam kuli ordonanti yang mengatur hukuman yang bisa dikenakan kepada kuli yang melanggar kontrak atau kita kenal dengan Ponalisanti. Jadi jawabannya adalah E. Selanjutnya soal nomor 14. Pelaksanaan politik etis di Indonesia diwarnai oleh sejumlah penyimpangan. Salah satunya adalah A.
Migrasi keluar Jawa hanya digunakan untuk memeratakan persebaran jumlah penduduk dan kesejahteraan rakyat. B. Migrasi keluar Jawa hanya digunakan untuk mengurangi beban pemerintah di Jawa. C. Pengairan hanya ditujukan kepada tanah-tanah yang subur untuk perkebunan Belanda. D. Pendidikan hanya mengajarkan bahasa Belanda tanpa menghargai budaya lokal. Dan yang E. Pendidikan hanya untuk golongan pribumi dan kaum proletar. Ini merupakan materi mengenai pergerakan nasional di Indonesia. Ini adanya politik etis atau juga sering disebut sebagai politik balas budi. Ini dikarenakan adanya kritikan terhadap politik pintu terbuka yang mengeksploitasi rakyat, dicetuskan oleh Van de Venter dengan artikelnya N.R.S. Jules atau Utang Kehormatan, perbaikan dalam berbagai kehidupan yang dikenal dengan trilogi Van de Venter. Yang pertama adalah migrasi. Di berbagai buku ditulis emigrasi teman-teman karena perpindahan penduduknya tidak hanya di Indonesia melainkan juga sampai ke luar negeri. Salah satunya adalah sampai di Suriname. Tujuan awalnya adalah sebenarnya untuk memeratakan penduduk karena penduduk Jawa itu sangat padat. Akan tetapi pada prakteknya itu bukan untuk memeratakan penduduk, akan tetapi untuk memenuhi tenaga kerja perkebunan-perkebunan di berbagai daerah lainnya. Kemudian yang kedua adalah irigasi. Irigasi ini maksudnya adalah pengairan. Akan tetapi pada prakteknya nanti mengalami penyimpangan karena pengairan ini hanya digunakan untuk perkebunan Belanda saja, bukan untuk mengairi tanah-tanah pertanian penduduk. Selanjutnya adalah edukasi. Edukasi ini adalah pengajaran atau pendidikan. Dibukalah berbagai sekolahan-sekolahan, khususnya untuk orang-orang bangsawan, orang-orang ekonomi menengah ke atas. Tetapi pada prakteknya nanti edukasi ini mengalami penyimpangan dikarenakan hanya untuk mendapatkan tenaga kerja yang terdidik dengan gaji yang murah. Jadi penyimpangan politik etis adalah C, yakni pengairan hanya ditujukan kepada tanah-tanah yang subur untuk perkebunan Belanda. Akan tetapi politik etis ini juga membawa dampak positif bagi bangsa Indonesia teman-teman, karena melahirkan yang namanya kaum cendekiawan atau kaum terpelajar yang nantinya mempelopori pergerakan nasional di Indonesia. Selanjutnya soal nomor 15. Salah satu tokoh perang Aceh adalah Cut Nyak Dien. Latar belakang Cut Nyak Dien terlibat dalam perang dengan Belanda adalah A. Merebut gudang-gudang persenjataan Belanda. B. Mempelajari strategi perang yang dilakukan oleh Belanda. C. Perang antara rakyat Aceh dan Belanda yang telah menewaskan suaminya. D. Merebut daerah Namukim yang dikuasai oleh Belanda. Yang E. Mempertahankan wilayahnya dari perluasan wilayah yang dilakukan oleh Belanda. Ini merupakan perang Aceh. Belanda ingin menguasai Aceh yang termaktub dalam Pact Neerlandica. Aceh sendiri merupakan penghasil lada. Belanda berupaya menguasai Aceh. Adapun tokoh perlawanannya antara lain Sultan Ibrahim Mansur, Teuku Umar, Cut Nyak Dien, Teuku Cik Ditiro, dan juga Cut Mutia. Belanda mengalami kesulitan dalam melakukan penumpasan terhadap perlawanan Aceh sehingga mengutus yang namanya Senogor Gronje untuk menyelidiki tentang kekuatan Aceh. Kemudian Senogor Gronje membuat buku yang berjudul The Aceher. Adapun tokoh perlawanan Cut Nyak Dien sendiri merupakan istri dari Teuku Umar. Cut Nyak Dien ditangkap Belanda pada tahun 1901, diasingkan ke Sumedang. Jadi jawabannya adalah C.